ini. Nah, mana sudah Bu? Pak. Bu Eti, mana suaranya sih Bu Eti? Kok diam aja Bu Eti? Bu Eti. Ini Pak Bu Eti. Ayo Bu. Nanti ayo. Kalau ya. Silakan ayo. Berarti waktunya 15 menit dan 15 menit. Ya, 15 menit. Orang, nggih Pak. Saya stop per watch. Orang nggih. Gantian jadi ikut dan kunci. Nggih Pak, siap. Ya, ini malah Bu Eti kok pergi. Bu Eti. Oke, siap Bu Eti. Aku stop watch 15 menit. Bu Eti dulu atau aku yang jadi coach? Yang jadi coach Bu Arum dulu lah. Oke. Ini kameranya dalam rangka kehadiran. Ayo jangan membuang waktu. Menurut Pak Sundoyo 15 menit mulai dari sekarang, mulai dari Bu Eti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Eti siang hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi raganya untuk jiwanya lagi kurang baik-baik aja nih Bu. Wah, ada apa? Kelihatan baru wajahnya Bu. Bu siapa itu? Tolong ini kelihatan wajahnya ya, soalnya rekaman ini. Ya. Ini kelihatan Pak. Tapi Bu tidak kelihatan. Ada Pak. Loh, di sini tidak kelihatan Re. Ada Pak. Mungkin sinyalnya dari Pak Sundoyo yang enggak ini Pak. Ada Pak. Di saya ada Pak. Ya silakan. Wajah Bu Eti. Oke. Lanjut. Ada apa Bu Eti? Dilihat dari ekspresi wajah Bu Eti sepertinya sedang kurang semangat. Apa benar demikian? Ya, begitulah. Seperti yang Bu Arum lihat, saya sedang ada permasalahan. Kalau Bu Arum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik Bu Eti, semangat dan ceria. Alhamdulillah Bu Arum. Mohon maaf sebelumnya. Jam istirahat ini apa boleh saya minta waktunya sebentar aja untuk ngobrol bareng 15 menit? Boleh sekali Bu Eti. Silahkan mau ngobrol apa nih Bu Eti? Jadi begini Bu Arum, saya mau curhat karena saya percaya sekali sama Bu Arum bisa membantu saya. Dengan senang hati, kira-kira saya bisa bantu apa Bu Eti? Jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bu Eti harapkan? Saya mengharapkan setelah diskusi ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar IPA dan mengerjakan tugas-tugasnya. Masalahnya apa Bu? Mungkin Bu Eti bisa ceritakan apa yang sedang dirasakan. Saya akan mencoba membantu. Saya itu bingung Bu. Akhir-akhir ini saya ngajar IPA di kelas 8, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas. Di kelas kan rata-rata jumlah siswanya 30. Nah, ada siswa 3-6 anak yang tidak mengumpulkan tugas untuk pembelajaran IPA. Padahal di kesepakatan kelas sudah tertulis bahwa mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Apakah tidak mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran Bu Eti? Tidak sih, Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas hanya di akhir bab 3, yaitu materi pesawat sederhana. Kenapa kira-kira? Kok bisa begitu, Bu Eti? Waktu pembelajaran pesawat sederhana, ada beberapa siswa di kelas yang pasif dan kurang antusias. Bagaimana Bu Eti mengajar materi tersebut? Jadi pada waktu itu, saya suruh anak untuk membentuk kelompok, lalu mencari konsep pesawat sederhana dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari melalui googling. Setelah itu anak mengisi data pada LKPD, apa yang mereka dapatkan, lalu di akhir pembelajaran mereka membuat kesimpulan bersama. Bagaimana respon anak-anak?
ketika diajar dengan langkah yang Bu Heti lakukan itu? Ada beberapa anak yang aktif googling, mencatat hasilnya, kemudian membuat kesimpulan. Oh, jadi seperti itu permasalahan yang Bu Heti rasakan. Siswa tidak aktif saat pembelajaran sehingga ada beberapa anak yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas, begitu? Benar, Bu Arum. Nah, sekarang kan Bu Heti sudah tahu masalahnya. Lalu upaya Bu Heti yang sudah dilakukan apa? Untuk saat ini yang sudah saya lakukan yaitu selalu mengingatkan kepada siswa, baik secara langsung pada saat bertemu maupun melalui grup WA Mapel IPA, supaya mereka mengerjakan tugas. Akan tetapi hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Heti juga bercerita kalau pembelajaran menggunakan metode memanfaatkan Google untuk mengisi data di LKPD, selanjutnya membuat kesimpulan bersama. Tetapi tetap saja ada beberapa siswa yang aktif pada kegiatan itu. Apakah Bu Heti sudah melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA di kelas selama ini? Mungkin Bu Heti akan melakukan sesuatu agar siswa termotivasi seperti itu, Bu Heti? Oh iya ya, mengapa saya tidak berpikir menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya? Iya. Sehingga siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran IPA dan mengerjakan tugasnya. Oke, nanti akan saya mencoba menggunakan metode yang lebih menarik dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu Arum. Seperti misalkan metode bermain sambil belajar di luar ruang kelas. Benar, itu bisa jadi langkah yang bagus sih Bu Heti. Mungkin hanya dengan googling, mengisi LKPD, dan menyimpulkan bagi beberapa siswa mungkin bisa membosankan dan kurang menarik ya Bu Heti. Iya, Apakah pembelajarannya hanya di kelas Bu Heti? Iya, betul Bu. Mungkin metode mengajar saya yang seperti ini ternyata belum mampu mengaktifkan seluruh siswa, sehingga berpengaruh juga pada mengerjakan dan mengumpulkan tugas siswa untuk materi pesawat sederhana. Iya, benar juga. Soalnya murid-murid saya juga kebanyakan merasakan seperti itu. Jadi yang akan Bu Heti lakukan ke depannya itu apa, Bu Heti? Jadi setelah ini saya akan merefleksikan pembelajaran IPA yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan alternatif metode pembelajaran yang menarik, seperti misalkan pembelajaran outdoor, dan juga melakukan pembelajaran diferensiasi yang memuat KSE, agar siswa aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA dengan bahagia. Wah, itu langkah-langkah yang inspiratif dan bagus sekali Bu Heti. Langkah Bu Heti menurut saya itu udah tepat sekali ya. Terlebih anak-anak sepertinya juga jenuh kalau pembelajarannya itu hanya di dalam kelas. Saya setuju dengan idenya Bu Heti. Alhamdulillah, bersyukur saya sekarang menjadi lega Bu Arum. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, setelah kita berdiskusi terkait masalah Bu Heti tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Heti lakukan ke depan? Komitmen saya yang akan lakukan ke depannya yaitu saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memuat KSE, sehingga siswa akan lebih aktif, antusias dalam kegiatan belajar mengajar, terutama di pembelajaran IPA. Saya berharap metode ini membuat siswa aktif dan sekaligus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Wah, keren sekali Bu Heti. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan selalu semangat ya Bu Heti. Baik, terima kasih Bu Arum. Sama-sama Bu Heti. Kalau begitu saya izin ke kelas dulu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil coach saya dan Bu Heti, Pak. Waktunya 8 menit 54 detik.
Kalau masih Berarti kurang masih kurang bagaimana, banyak Pak? Bu itu ya. Masih kurang Ya. banyak ya, Pak? Bagaimana Tambah, ditambah apa? Tambah Kan lain itu topik saja Bu ya. oh tambah topik lagi ya, Pak. Oke, Iya, topik lain ya. kita masuk masih Bu Heti ya, Bu. Bu Heti, selain Iya. masalah pembelajaran yang Bu Heti rasakan, masalah lain dari siswa selain susah mengerjakan tugas itu apa, Bu Heti? Ada sih masalah yang kedua, yaitu tentang anak-anak yang meninggalkan jam pelajaran IPA. Iya. Jadi ketika pembelajaran itu mereka kabur atau memang dari awal mereka tidak masuk sekolah begitu, Bu Heti? Jadi ada dua macam. Yang pertama, anak-anak itu ada yang melipir, jadi dari rumah izin berangkat, tapi ternyata tidak sampai ke sekolahan. Kemudian yang kedua, yang baru kemarin-kemarin saya temukan, itu saat pergantian jam. Jadi setelah jadwal pelajaran sebelum IPA, kan ada jeda ya untuk pergantian guru. Kemudian pas saya masuk ternyata anak sudah tidak ada. Saya tanya ke teman-teman, katanya sudah keluar. Kemudian keluarnya katanya melompat pagar itu Bu Arum. Wah, kira-kira mengapa anak-anak bisa demikian ya, Bu Heti? Menurut Bu Heti kenapa? Kalau menurut saya sih mungkin karena yang pertama anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA sehingga mereka lebih baik menghindari gitu. Apakah selama ini Bu Heti merasakan mereka kurang antusias itu sebabnya apakah bosan atau memang karena jam IPA itu selalu di jam terakhir sehingga mereka jenuh atau memang karena mereka tidak suka pelajaran IPA, Bu Heti? Kemungkinan yang saya tahu yang pertama karena kita waktu atau jadwal pelajarannya itu di jam ke-7-8. Jadi setelah sholat zuhur ya, saya tidak menyalahkan anak ya. Mungkin yang kedua karena saya mengajarnya kurang menarik mungkin bagi anak-anak tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau itu dari pemikiran Bu Heti, anak kurang tertarik dengan belajaran yang Bu Heti berikan, kira-kira langkah selanjutnya Bu Heti akan melakukan apa agar anak itu tertarik dengan pembelajaran Bu Heti? Ya, yang jelas saya akan mengganti metode pembelajaran, kemudian mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sepertinya itu langkah yang tepat, Bu Heti. Selain metode, apakah Bu Heti sering memanfaatkan media dalam pembelajaran Bu Heti? Ya, untuk pembelajaran IPA sebenarnya saya lebih sering di laborat IPA sih untuk melaksanakan pembelajaran praktikum. Kalau pas kegiatan pembelajarannya metodenya praktikum, anak-anak tersebut antusias dan mengikuti dengan baik sehingga hasilnya juga lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi saat saya memberikan materi di kelas, kemudian mungkin metodenya tidak melibatkan sepenuhnya siswa, akhirnya mereka bosan, kemudian mereka tidak ingin mengikuti pelajaran seperti itu. Oh, begitu. Apakah selama ini Bu Heti juga pernah menggunakan misalkan video YouTube untuk melihat misalkan pembelajaran IPA begitu, sudah pernah belum Bu Heti? Sudah sih, untuk berdiferensiasi konten selain anak membaca, kemudian anak mendengarkan, anak juga melihat video bagi yang memiliki kecerdasan visual seperti itu. Wah, saya rasa tadi yang Bu Heti sudah
melakukan diferensiasi konten dan upaya-upaya pembelajaran di luar kelas, menggunakan lab IPA, itu sudah sangat menarik Bu Hetty. Seharusnya anak bisa lebih rajin dan semangat mengikuti pembelajaran Bu Hetty. Bu Hetty kan sudah tahu nih masalahnya tadi, kira-kira anak itu sepertinya bosan dan lain-lain. Lalu upaya ke depan yang akan Bu Hetty lakukan, kira-kira akan bagaimana Bu Hetty agar anak itu tidak bolos lagi ketika jam IPA? Ya. Langkah-langkah saya yang akan saya lakukan ke depan ya, jelas saya akan merefleksikan pembelajaran IPA dari awal bab sampai akhir, bagaimana yang selama ini saya lakukan, apakah sudah melibatkan semua siswa atau belum. Kemudian saya juga akan menggunakan alternatif metode pembelajaran yang lebih menarik, misalnya tadi penayangan video, nonton film gitu. Kemudian mungkin anak-anak juga bisa melaksanakan pembelajaran bermain sambil belajar gitu, bisa dilangsungkan narasumbernya seperti itu misalnya. Wah, itu langkah-langkah yang bagus sekali Bu Hetty. Memang betul kalau pembelajaran IPA sebaiknya lebih kontekstual ya, lebih dikaitkan dengan kenyataan. Lalu setelah diskusi ini, apa komitmen yang akan Bu Hetty lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, lebih kontekstual, lebih melibatkan seluruh siswa. Kemudian yang jelas bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya konten, tapi juga proses maupun asesmen. Kemudian selain itu saya juga akan memuatkan kompetensi sosial emosional siswa, sehingga siswa nantinya akan lebih aktif, lebih antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Dan saya berharap metode ini membuat siswa tidak lagi membolos atau tidak lagi melipir, bahkan tidak lagi meninggalkan jam pelajaran IPA. Seperti itu sih Bu Arum. Wah, keren sekali Bu Hetty. Kira-kira dari komitmen yang akan Bu Hetty rencanakan ini, Bu Hetty itu ingin melibatkan siapa agar komitmen yang Bu Hetty ini rencanakan bisa tercapai? Yang akan saya libatkan yang pertama adalah seluruh siswa gitu, karena saya masuk ke dalam kelas bertemunya dengan siswa. Yang pertama itu. Yang kedua, yang akan saya libatkan adalah teman-teman guru, rekan-rekan sejawat, untuk bisa saling mengingatkan, kemudian bisa membantu saya untuk coaching seperti ini, sehingga mungkin saya bisa merefleksikan diri sebagai guru IPA, dan yang jelas saling mengingatkan lah. Kemudian yang berikutnya yang akan saya ajak berkolaborasi adalah kepala sekolah, karena beliau yang bisa menjadikan inilah, maksudnya semua kegiatan lebih tenang gitu dan berjalan lancar begitu ya. Kita kalau sudah ini kalau misalkan kepala sekolah tidak ACC juga keren sekali Bu Hetty. Semoga dapat terlaksana apa yang menjadi komitmen Bu Hetty tadi, dan tentu saja tidak lupa melibatkan yang tadi, yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian seluruh siswa ya Bu Hetty, agar apa yang Bu Hetty komitmenkan itu dan masalah yang Bu Hetty hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Semoga lancar dan sukses Bu Hetty. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Arum. Ya Bapak, waktunya sudah 15 menit Pak. Ya, terima kasih Bu Arum, bagus. Ya. Sekarang disusun itu tadi ya refleksinya. Refleksinya. Ya. Bisa dilihat di LMS ya. Oh, okay. Berarti ini yang merefleksi saya Bu Arum gitu Pak? Ya. Apa gini dulu, gantian yang jadi kudan kunci, nanti terus
baru Bagaimana? refleksi, nggih Pak. Begitu Iya, bagaimana cara kita? ganti, nggih Pak, gantian dulu baru refleksi Ganti ya dulu Pak. ya. Ya, ya, Nggih, ya. nggih. Ganti dulu. Sekarang Bu Heti yang menjadi coach, saya coaching. Oke. Ya. Oke, Bu Heti pakai stopwatch ya biar tahu 15 menit atau enggak. Baru pamit. Bu, Nggih, Pak. Bu Eti, Pak. Kalau satu masalah soal 15 itu saya kira sudah habis, Bu. Ya. Satu masalah sampai katakanlah 15 menit itu tidak kuat itu. Rata-rata itu 2 masalah itu. Oh iya, 2 masalah ya, Oh, Pak. iya. Iya. Saya kira Iya. tuh saya itu tidak ada sampai bercakap-cakap tentang satu masalah sampai 15 menit. Masalah. Terlalu Oke, lama oke. itu ya. Iya, Pak, 15 terlalu lama. Nggih, Terlalu Pak. lama. Dan kita itu kehabisan bahan itu istilahnya itu. Nggih, Pak. Kalau saja kita buat 2 saja ya. Kayak 3 sekian kok. Ya. Oke, Pak. 2. Oke. Mulai Bu Heti, aku stopwatch ya. Ya. Nanti kalau waktunya udah 15 menit, aku kasih jempol, tanda jempol. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Bu Heti, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Seperti inilah kelihatan bahagia kan. Tapi Bu Iya. Arum sendiri gimana kabar ini kok agak gimana gitu? Duh, saya itu agak kurang baik ya Bu Heti ya, tidak seceria Bu Heti sepertinya. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Arum terlihat murung, sudah tidak seperti Bu Arum yang biasanya terlihat ceria gitu. Aduh, iya ini Bu, kalau Bu Heti ada waktu, saya itu mau curhat. Kebetulan anak-anak juga waktunya lagi istirahat, tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Apa nggak apa-apa Bu Heti? Tidak apa-apa sih, monggo aja. Apa nih yang ingin diceritakan? Begini Bu, saya itu bingung mau mulai cerita dari mana ya. Coba Bu Arum ceritakan apa yang Bu Arum rasakan sekarang. Saya itu bingung Bu, minggu depan kan anak-anak itu sudah waktunya sumatif akhir semester kan. Ya. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Saya itu wali kelas dari anak ini Bu. Saya itu bingung, sering kali saya tegur masih saja suka membolos. Oh gitu, lalu gimana Bu? Ceritakan lebih lanjut mungkin. Nah, saya khawatir ini si anak ini namanya Lulu. Kalau dia ketinggalan pelajaran itu gimana dia bisa mengerjakan soal penilaian sumatif itu? Oke, jadi menurut Bu Arum, pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa ya Bu? Jadi saya itu ingin curhat sama Bu Heti untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Iya Bu Arum, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik ya dari permasalahannya Bu Arum. Iya Bu, terus terang saya tuh kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Arum untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Apa hambatannya? Apa hambatannya biar siswa tersebut masuk sekolah? Iya Bu, jadi gini, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih kecil, masih balita sama orang tuanya. Jadi itu dia tuh nggak bisa pergi ke sekolah karena faktor ekonomi. Jadi orang tuanya tuh pergi ke Gega atau ke ladang untuk memetik cabai. Nah, anaknya ini disuruh untuk ngurus adiknya itu di rumah daripada untuk berangkat ke sekolah. Lalu bagaimana pendapatnya Bu Arum? Nah, saya itu pernah melakukan langkah awal. Saya itu home visit ke rumahnya Bu Heti. Tapi pada waktu itu, saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah karena nggak ada siapa-siapa, nggak ada neneknya. Jadi dia yang memang mengasuh adiknya ini, apalagi lagi musim panen cabai. Jadi ya si Lulu ini merawat adiknya itu di rumah. Begitu ya. Kalau seperti itu, bagaimana caranya Bu Arum mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mencoba menemui orang tuanya lagi ya untuk membicarakan
masalah ini. Kalau bisa murid saya itu suruh masuk aja setiap hari meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Itu tidak jadi masalah sih untuk saya. Apa bisa, Bu, belajar dengan membawa adik? Apa tidak mengganggu teman-teman yang lain nantinya? Saya pikir juga itu cukup mengganggu, tapi saya coba saja, Bu. Apalagi kan banyak kantin-kantin itu yang bisa dititipi anak kecil ini mungkin untuk mengasuh daripada anak ini putus sekolah lalu tidak pernah sekolah hanya untuk merawat adiknya, kan kasihan juga ya, Bu. Iya sih, itu ide bagus ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Arum lakukan setelah membicarakan semua ini ke orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya Lulu untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Lulu secara daring mungkin sebagai pengganti selama ini dia tidak masuk sekolah. Hampir 2 minggu loh dia tidak masuk sekolah. Biar bisa dipelajari di rumah. Nah, sehingga dia itu tidak ketinggalan pelajaran. Oke, lalu siapa yang bisa Bu Arum melibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tadi? Saya akan melibatkan anak-anak kelas 7C agar bisa membantu Lulu meminjamkan catatan atau memberitahu Lulu apa yang sudah dia lewatkan selama ini di sekolah. Kemudian saya akan bekerja sama dengan orang tuanya agar memberi waktu Lulu untuk sekolah lagi. Bagus sekali tuh Bu Arum. Memang harus seperti itu sih. Sepertinya Bu Arum sudah menemukan solusinya ya, supaya Lulu tidak ketinggalan pelajaran, kemudian Lulu bisa mengikuti sumatif akhir semester ya. Iya Bu Heti, terima kasih. Akhirnya saya bisa melepaskan beban pikiran saya. Tapi saya ada satu lagi masalah Bu Heti. Masalah apa lagi nih yang kedua? Yang kedua, saya merasa murid-murid saya di sekolah kok seperti mengabaikan saya ya Bu Heti. Seperti tidak menghargai saya sebagai gurunya. Oh, begitu. Terus, apa yang akan Bu Arum lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Mungkin yang pertama saya akan mendekati siswa secara personal apa yang membuat mereka bersikap demikian dengan saya. Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas saya atau bertemu dengan saya mereka buang muka itu kenapa? Apakah saya mungkin kurang berwibawa atau saya kurang galak atau saya kurang lebih dekat dengan siswa seperti itu mungkin Bu Yeti? Oke, kalau seperti itu untuk mengatasinya bagaimana caranya Bu Arum? Besok saya akan lebih mendekati siswa, ingin tahu mereka itu apa yang diinginkan dari saya ketika pembelajaran agar tidak lagi mengabaikan saya ketika pembelajaran ataupun bertemu di jalan Bu Eti. Oke, kira-kira apa hal itu bisa dilakukan dan anak-anak setelah tahu diberitahu kemudian apakah anak-anak kira-kira bisa langsung menghargai atau menghormati Bu Arum gitu? Mungkin butuh beberapa waktu ya Bu Heti, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu kan memang kelakuannya mereka lebih bersikap santai dengan guru. Atau mungkin saya juga yang terlalu baper, merasa anak-anak itu mengabaikan saya ya. Tapi saya akan tetap berusaha sih Bu Heti melakukan pendekatan. Misal dengan memperbaiki pola mengajar saya yang biasanya saya hanya masuk kemudian menjelaskan dan memberi tugas, mungkin saya akan memanfaatkan media, metode yang menarik agar mereka merasa rindu dengan saya untuk masuk kelas. Bagus sekali tuh Bu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Arum lakukan
setelah menyampaikan kepada anak tentang hal tersebut? Tindak lanjutnya mungkin yaitu tadi ya Bu Yeti, saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian saya akan banyak ngobrol dengan anak-anak ketika jam istirahat, sehingga saya tahu apa yang anak-anak itu suka dan apa yang anak-anak itu butuhkan, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan murid seperti itu, seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang bagaimana nih? Yang memenuhi kebutuhan murid, misal anak itu bosan di kelas terus, maka mungkin mereka ingin dibawa ke lab komputer untuk memanfaatkan YouTube atau bermain Canva. Misalkan pembelajaran selama ini kan anak suka menulis hanya dengan teks, dengan pulpen. Nah, besok mungkin saya bisa memanfaatkan lab komputer, anak saya ajari Canva, jadi mereka bisa menulis karyanya dengan digital. Begitu. Menurut Betty bagaimana? Apakah itu bagus ide saya? Bagus, tapi lebih bagus lagi kayaknya kemarin Bu Arum yang membuat apa itu 3 dimensi apa ya? Aku rasanya tertarik banget itu loh. Oh iya, saya lupa aplikasi. Itu malah lebih bagus. Sepertinya anak-anak lebih terangsang untuk lebih aktif dan benar juga ide 3 dimensi itu Bu Eti. Iya. Tapi itu sulit sekali. Saya sudah mencoba Bu Eti. Ternyata sinyal di daerah gunung itu susah dan kuota itu harus banyak. Dan butuhkan kuota internal itu apa itu memori internalnya besar. Nah, sedangkan HP anak-anak itu kan terbatas ya. Jadi akhirnya kurang begitu jalan gitu. Mungkin untuk kedepannya kalau misalkan ingin menggunakan yang 3D tadi bisa memanfaatkan lab komputer ya, kan di Pejawaran 1 kan lab komputernya sudah lumayan bagus. Nah, 3D-nya itu harus pakai HP Bu Heti. Oh, harus pakai HP. Iya, jadi tidak perlu ditiru ya Bu Heti, karena sudah saya coba ternyata tidak berjalan. Jadi banyak waktu terbuang, 3 GB terbuang hanya untuk mencoba aplikasi itu. Akhirnya ya sudah, hanya melompong saja. Atau mungkin saya bisa ini saranin ya. Ya, silakan. Kalau dulu saya berbasis STEM, pernah nggak Bu Arum? Berbasis, belum pernah tuh Bu Eti. Itu kan ternyata anak-anak lebih antusias dan pembelajarannya sangat menarik. Tapi nggak tahu kalau di bahasa Indonesia gimana. Kalau di IPA sih anak-anak luar biasa. Kepengen jadinya hasilnya sangat bagus. Mungkin kalau gurunya suruh buat belum tentu bisa. Mungkin saya mau mencoba apa yang Mbak Supri itu pernah sarankan, pakai Google Lens. Kebetulan di bahasa Indonesia ada materi teks hasil observasi atau teks deskripsi. Jadi anak bisa pakai HP lalu pakai Google Lens untuk mengidentifikasi misalkan tanaman, itu jenis tanaman apa, sehingga mereka bisa mendeskripsikan tanaman itu. Nah, mungkin itu langkah-langkah saya Bu Eti. Itu langkah-langkah yang sangat bagus ya Bu Arum ya. Lalu kira-kira siapa yang bisa Bu Arum libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tadi? Yang pertama mungkin saya bisa melibatkan sesama guru bahasa, guru bahasa Inggris, guru bahasa Jawa, guru bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa sharing tentang metode yang menarik, media yang menarik, apalagi kita satu rumpun bahasa, begitu ya Betty. Yang kedua, saya tentu melibatkan anak didik saya. Mereka ingin pembelajaran yang seperti apa agar saya bisa menyiapkannya lebih siap lagi ketika bertemu dengan mereka di kelas. Begitu Betty rencana saya. Bagus sekali sih Bu. Memang harus seperti itu ya. Sepertinya Bu Arum sudah menemukan solusi nih supaya
anak-anak antusias, kemudian anak-anak mau memperhatikan pelajarannya dan menghargai gurunya, sehingga nanti akhirnya Bu Arum bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya. Wah, iya Bu Eti, saya jadi semangat kembali. Saya merasa pembelajaran itu harus bermakna bagi siswa setiap kita Iya. bertemu dengan mereka. Betul kan Bu Eti? Ya, betul sekali. Bu Ah, Arum memang bagus, hebat. Bu Arum pasti bisa deh. ya, terima kasih atas semangatnya Bu Eti. Semangat, ya. Oke, besok akan saya coba terapkan di kelas. Terima kasih, saya jadi ada solusi untuk masalah tadi dengan anak didik saya Lulu. Dan yang kedua tentang anak-anak saya yang tidak merespon dan kurang menghargai saya sebagai gurunya di kelas. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya jadi lega. Terima kasih Bu Eti. Sama-sama Bu Arum. Silakan kalau misalkan mau melanjutkan aktivitasnya. Iya, Betty juga silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu. Ya, silakan direfleksi tadi kurangnya apa, lebihnya apa, dan yang yang di LMS itu di download, diisi ya. Iya, Pak. Monggo silakan. Apakah langsung dipaparkan atau bagaimana, Pak? Ya, ditulis di situ dulu Bu ya. Tadi kan belum sempat nulis. Oke, Pak. Oke. Ini berarti untuk refleksi, misalkan saya merefleksi Bu Arum, apa saya merefleksi diri sendiri, Pak? Gini saja, jenengan benar merefleksi Bu Arum, Okay. Bu Arum merefleksi jenengan. Oh, okay. Oke.
Ampun Bu, Sudah Pak. Sudah. monggo silakan dibacakan. Dari saya dulu ya Pak. Monggo Mbak Rum. Apa saya share screen Pak? Monggo silakan, tadi boleh. Oke Pak. Sebentar. Atau dari Bu Eti dulu, Bu Eti. Monggo silakan Bu Eti boleh, jenengan boleh yang sudah siap saja monggo ya. Benar. Boleh. Kok enggak mau ya? Monggo Bu Arum dulu boleh, Bu Eti dulu boleh, monggo silakan. Ini dari saya malah nggak bisa share screen Pak. Atau saya bacakan saja ya Pak? Memang ini saya ada kendala Bu ini, laptop saya ini. Oh, Jadi saya tutup ini sulitnya bukan main Bu ini. oh berarti saya bacakan saja nggih Pak hasil refleksi yang sudah saya lakukan. Ya. Ada masalah ini. Ya, nama CGP Arum Berliana, refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Hasil refleksi saya yaitu setelah saya melakukan latihan coaching bersama Bu Hetty Kustia, masing-masing dari kami merasa sudah memposisikan diri sebagai mitra atau setara seperti teman, sudah fokus penuh kepada coach dan menanggapi coach. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah bagian menyampaikan tujuan, memberikan pertanyaan identifikasi yang lebih mendalam, dan cara mengungkapkan dalam menggali potensi coach untuk solusi. Hal yang perlu saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh pada coach yaitu memposisikan diri dalam kondisi nyaman seperti duduk dan fokus melihat coach berbicara dan mencatat kata kunci penting. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses coaching yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan Bu Hetty, berlatih lagi dan bertanya pada yang berpengalaman. Untuk umpan balik dari coach yaitu 1, perbincangan sudah nyaman karena sudah memposisikan diri sebagai mitra. Yang kedua, alur tirta sudah sesuai dengan tahapannya. 3, saya sebagai coach sempat ingin memberikan solusi jadi terlihat kurang fokus. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan Pak Sundoyo. Terima kasih. Ya, terima kasih Barum. Terima kasih. Nah. Mau selanjutnya Bu Hetty silakan monggo. Oke Pak, terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi diri latihan coaching nama. Suaranya mohon Bu ditambah volumenya nggih. Oh, volumenya ditambah. Nggih, volumenya. Ya, benar. Ya. Saya akan sudah keras ya Pak? Nggih, monggo Bu. Ya. Saya akan merefleksikan diri di latihan coaching ini nama CGP Hetty Kustia untuk refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah berjalan baik yaitu tahapan tirta dari tujuan kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sudah muncul. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu pemilihan kata pada saat mengawali perbincangan, kemudian yang jelas kurang rileks dan fokus. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama fokus dengan topik pembicaraan, kemudian memposisikan diri sebagai mitra, dan yang ketiga memberikan kesempatan lebih untuk coach menyampaikan persoalan atau ide.
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang jelas berlatih untuk mengawali perbincangan agar lebih rileks dan fokus dengan tema atau topik pembicaraan. Hasil refleksi Anda atau refleksi saya yaitu perlu lebih banyak belajar untuk mengawali perbincangan biar terasa rileks. Kemudian tahapan Tirta dalam kegiatan kucing akan membantu Kuci dalam meningkatkan pemahaman terhadap bagaimana cara menyelesaikan atau menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian umpan balik dari Kuci, saya dapat menemukan ide terkait dengan bagaimana mengatasi persoalan yang saya hadapi di dalam kelas. Kemudian harapan saya ke depannya, siswa di dalam kelas akan lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran IPA. Kemudian perlu lebih rileks dalam melakukan kucing, tidak terburu-buru sehingga waktu 15 menit dapat terselesaikan dengan sempurna. Kemudian pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya bisa terbuka, bisa lega, mengungkapkan semua masalah yang saya hadapi di kelas, dan dapat menemukan ide atau solusi untuk memperbaikinya. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti, ya. Dan Bu Arum, ini saya aplaus, tepuk tangan. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.